Baik, anak-anakku semuanya, selamat sore. Nah, kita udah mau sore hari ya, kayaknya udah nampak lelah. Tapi sekali lagi jangan mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa dulu. Julius, silahkan dipimpin untuk kawan-kawannya berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Siap, Pak. Baik. Mari teman-teman dan Bapak Guru kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Julius. Baik, sebelum kita memulai, Bapak ingin melakukan absensi dulu ya di pertemuan awal ini, karena kalau misalkan tidak di absen nanti Bapak nggak tahu nih yang nggak hadir di kelas ini siapa aja. EM hadir? Hadir, bagus. Mira? Pak, belum hadir. Oke, Mutia? Belum juga, Pak. Macet mungkin, Pak. Baik. Sri Dewita? hadir Pak. Oke, Diding? Nggak tahu, Pak. Nggak ada kabar. Oh, waduh. Julius hadir ya. Kelly? Hadir, Pak. Bagus. Hadir, Pak. Oke, bagus. Inggris sudah hadir? Oke. Hadir ya, Yan? Ada Pak. Hadir, Pak. Resi ada? Hadir Bapak. Maaf telat Baik. ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke ya. Bapak ingin memeriksa dulu kondisi ruangan kelas kita hari ini. Bagaimana keadaannya? Sudah bagus, baik, rapi? Coba diperiksa dulu sekitarnya ada sampah atau tidak? Tidak Tidak, Pak. ya. Masih, Baik. Pak. Oke. Bapak ingin menyampaikan aturan selama pembelajaran atau sebelum pembelajaran kita dimulai. Yang pertama, nanti diharapkan selama pembelajaran kalian menyimak ya apa yang nanti Bapak akan ajarkan. Kemudian akan Bapak nilai nih dari sikapnya ya, terus dari pengetahuan ya, dan yang terpenting nanti di akhir ini adalah tentang keterampilannya ya. Nah, di materi yang akan Bapak ajarkan hari ini yaitu tentang teorema Pitagoras. Tapi di sini Bapak akan melakukan demonstrasi bersama kalian. Jadi Bapak di sini akan melibatkan kalian. Jadi persyaratannya seperti yang Bapak infokan kemarin, harus membawa laptop ya. Semuanya sudah bawa laptop? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, nanti kita akan coba belajar bersama-sama tentang konsep menemukan kembali teorema Pitagoras. Nah, secara umum Bapak ingin menyampaikan di pembelajaran awal ini yaitu di sini Bapak akan tekankan lebih kepada pembelajaran proyek ya. Proyek itu nanti diharapkan kalian di akhir pembelajaran nanti bisa membuat satu produk atau karya yang nanti sifatnya itu bisa dipublikasikan ya. Bapak menyebutnya di sini sebagai proyek media edukasi ya. Jadi nanti silahkan kalian amati apa yang Bapak akan sampaikan, diikuti, kita belajar bersama-sama ya. Mudah-mudahan nanti yang akan kita pelajari hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak akan sedikit melakukan ini ya, tampilan di PowerPoint. Sudah terbaca? Iya, Pak. Baru, Baca Pak. ya. Baru, Nah, ini Pak. materinya tentang teorema Pitagoras. Nanti akan Bapak share di akhir pembelajaran untuk presensi kehadiran. Nah, untuk lebih memotivasi kita ya, agar kita lebih mencintai bangsa kita, mari kita duduk dengan sikap sempurna ya, bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Julius dipimpin temannya untuk duduk sempurna. Duduk siap. Oke, terima kasih ya.
Mudah-mudahan kita terus tetap mencintai bangsa dan negara kita. Baik, sekarang Bapak akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini. Kompetensi dasar yaitu KD 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Ya, di sini ada 361 mengidentifikasi, ya, menginterpretasikan, menemukan kembali, membuktikan konsep teorema Pitagoras, dan yang target terakhir di sini kita bisa merekonstruksi kembali, ya, konsep teorema Pitagoras, ya. Ini ada di tujuannya, harapannya seperti yang tadi Bapak sampaikan di indikator, mengidentifikasi, menginterpretasi, menemukan kembali, membuktikan konsep, dan merekonstruksi kembali konsep teorema Pitagoras dengan bantuan ini, ya, aplikasi GeoGebra dengan cermat. Nah, untuk materi prasyarat yang harus kalian pahami sebelum kita mengikuti pembelajaran diantaranya adalah tentang garis dan sudut, bidang datar segitiga, bidang datar segi empat, bentuk pangkat, dan bentuk akar. Untuk peta konsep, ya, ini nanti secara akhir kita mungkin ada 4-5 pertemuan teorema Pitagoras, ya, nanti akan menurun ke triple Pitagoras, segitiga khusus, penerapan teorema Pitagoras, ya, ini segitiga khusus terbagi lagi, ada yang sama kaki dan mencari segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 30, 60, dan 90. Nah, untuk yang pertama, mari kita saksikan dulu video singkat tentang sejarah dan pembuktian teorema Pitagoras. Halo teman-teman internet. Pada video kali ini kita akan bahas dari mana asal teori Pitagoras dan apakah benar yang nemuin Pitagoras. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa itu teori Pitagoras? Kita bahas secara definisi. Teori Pitagoras adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi-sisi dalam suatu segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi-sisi miringnya. Rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi, pertanyaan besar kenapa bisa ada kuadrat dan dari mana hasilnya? Jadi, sebenarnya teorema Pitagoras yang kita ketahui sekarang berbeda dengan pernyataan teorema Pitagoras ketika Pitagoras hidup pada zaman Yunani kuno. Pitagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos. Pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, ia suka berkelana berbagai macam tempat kayak Mesir, Babilonia. Dan selama perjalanannya, ia ngumpulin tuh ilmu dari peradaban tempat yang ia kunjungi. Kemudian, dia mulai menetap di Kronte, Italia. Disinilah Pitagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pitagorean. Di sekolahnya, dia ngajarin pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa kita hitung. Karena itu, Pitagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka. Salah satu ilmu pengetahuan yang terkenal ialah relasi antar sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan sejarah, peradaban Babilonia, Mesir, India, dan Cina kuno udah tahu tuh tentang pemahaman relasi segitiga siku-siku. Terus kenapa Pitagoras yang dapat penghargaan dan namanya dipakai? Pitagoras mendapatkan penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani dan saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pitagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Sejak itu, relasi antara sisi segitiga siku-siku
disebut sebagai teorema Pitagoras. Jadi kalau kita lihat teori Pitagoras awal itu ada persegi siku-siku dan di sisinya ada kotak. Nah, sisi-sisinya ini diasumsikan sebagai luas kotak. Sehingga kita bisa buat persamaan A itu sama dengan Q1 luasnya, B itu sama dengan Q2 luasnya, C itu sama dengan Q3 luasnya. Nah, dari sini ketemulah rumus Q1 tambah Q2 sama dengan Q3. Nah, yang nemuinnya itu bernama Euclid, yang merupakan muridnya si Pitagoras juga. Setelah itu berkembanglah teori Pitagoras modern. Setelah mengalami beberapa tahun, teorema Pitagoras terus mengalami perkembangan dan menggunakan metode konsep persegi seperti di gambar ini. Jadi ada sebuah persegi di tengahnya diapit oleh segitiga siku-siku 4 buah. Nah, maksud dari gambar ini adalah kita diberikan 4 buah segitiga siku-siku dan 1 persegi di tengahnya. Jadi kita bisa menghitung luasnya, yaitu 4 kali luas persegi siku-siku ditambah C2 kotak persegi tersebut. Lalu kita rubah gambar tersebut menjadi seperti ini. Jadi persegi yang kedua ini memiliki rumus, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat dan ditambah 4 persegi siku-siku. Jadi kalau kita samakan dengan persegi sebelumnya, maka rumus Pitagoras menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktian ini merupakan hasil teorema Pitagoras yang ada sampai saat sekarang. Dan itulah sedikit kisah dari Pitagoras. Oke, baik ya. Itu adalah beberapa sejarah tentang gimana itu rumus teorema Pitagoras bisa muncul di kehidupan kita. Sebetulnya rumusnya udah ada dari dulu ya. Makanya kita sekarang coba menemukan kembali ya. Kalau kita mengklaim kita yang menemukan, nah kita nanti disangkanya apa ya? Padahal sebetulnya rumusnya udah ada. Nah, sekarang mari kita amati beberapa manfaat teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari yang ada di gambar di bawah ini ya. Kita lihat di sini ada gambar orang sedang mengukur sebuah bangunan ya. Kita lihat di sini ada bentuk segitiga. Nah, ini juga ada bangunan. Nanti kita bisa terapkan untuk mengukur ketinggian bangunan. Bahkan sekarang di bidang teknologi pun Pitagoras ya, dengan menggunakan teknologi yang sifatnya lebih canggih, ketinggian pesawat pun bisa langsung diukur ya dengan penerapan rumus teorema Pitagoras. Ini bentuk rumah ya, banyak sekali ya. Di sini ada, nah apa ini? Tulis apa namanya ini? Piramida ya. Nah, Piramida. bagus. Nah, dari materi di atas kita tahu bahwa teorema Pitagoras tadi menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membuktikan dan menemukan rumus teorema Pitagoras. Tentunya kita akan coba menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, maka dari itu, sebelum Bapak memulai menerapkan aplikasi GeoGebra, silahkan ya semuanya masuk dulu ke halaman nih ya, www.geogebra.org. Bapak pengen nanya dulu nih, siapa di sini yang masih kesulitan menggunakan aplikasi GeoGebra? Coba, siapa? Bisa, Belum bisa. Belum bisa, baik. Mira, bagaimana? Sudah bisa? Lumayan, Pak. Mutia? Masih agak-agak bingung sih, Pak. Oke, bagus. Gak apa-apa ya. Sri Dewita? Terlalu bisa, Pak. Sudah bisa ya? Oh, bagus. Diding? Nah, Diding kayaknya udah biasa ini ya. Diding gimana? Sudah terbiasa menggunakan aplikasi GeoGebra? Hadir Diding, ada? Kayaknya ke toilet tadi, Pak. Oh, iya ya. Julius, bagaimana? Saya bingung, Pak. Masih bingung, oke. Iya. Kelly, Saya masih bingung juga, Pak. masih bingung. Ingrid,
Sama Pak, saya juga masih bingung. Oke, Yayan? Yayan ada? Diulang lagi Pak, masih bingung Pak. Oke, Resi bagaimana? Sama Bapak, saya juga belum bisa. Kita coba bareng-bareng ya. Kita coba melakukan rekonstruksi ulang untuk menemukan kembali teorema Pitagoras. Ya, kita targetnya ke gambar ini nih. Ya, ini artinya apa nih? Julius coba dibaca nih, apa nih artinya? A picture A always picture Ya. always reinforces The concept. concept. ya apa itu maksudnya? Itu gambar Mm-mm. selalu reinforces konsep. Ya. Nggak tahu reinforces Pak, itu apa Pak? Ada yang bisa mungkin siapa dari yang lain? Maksudnya apa ini? Jadi mungkin sebuah gambar itu bisa menghasilkan sebuah konsep ya. Kuat, Iya, memperkuat bagus. konsep gitu. Nah, kayak gini ya. Ini dari gambar-gambar gini sebetulnya kita bisa menciptakan beberapa konsep ya. Nah, sekarang kita coba pembuktiannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Bapak coba share dulu ya. Oke, semuanya sudah dibuka aplikasinya? Sudah Pak. Sudah, bagus. Ya, masuk ke www. Ini sudah muncul di Bapak? Layarnya muncul? Sudah Pak, Nampak ya? sudah muncul ya. Muncul. Kalau yang masih bahasa Inggris, silakan boleh diklik kanan, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sudah? Sudah Pak. Nah, sekarang perhatikan ya, baik-baik. Ini manfaatnya sangat besar kalau kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra dengan pemanfaatan teknologi. Di sini ada tombol kotak ya, ada 3 satuan ya. Jadi ini silakan diklik, pilih yang GeoGebra klasik. Semuanya sudah muncul? Ya muncul Pak. Sudah Pak. Oke, Muncul, Pak. bagus, bagus. Nanti Bapak akan melihat dari di antara kalian siapa yang sudah bisa mengikuti pekerjaan Bapak ini ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan singkat saja. Ada beberapa tombol di sini ya tentang ini tombol menu ya. Tapi ini menunya masih bahasa Inggris atau sudah bahasa Indonesia? Yang ada di komputer kalian? Bahasa Indonesia Pak. Semuanya sudah ya, baik. Kalau yang sudah pintar bahasa Inggris tidak perlu mengganti, nggak apa-apa ya. Ada titik baru ya, di sini ada titik baru, ada titik pada wilayah ya. Ini ada garis ya, melalui 2 titik. Sini ada garis tegak lurus, ada garis sejajar. Sini ada poligon ya, nanti untuk membentuk suatu bidang datar. Ini lingkaran. Ini ada tentang sudut ya. Di sini ada sudut dengan ukuran tertentu ya. Ini tentang refleksi ya. Nanti kalau yang belajar tentang geometri transformasi ini juga bisa dipakai ya. Oke, semuanya ikuti ya. Langkah yang pertama sesuai dengan target, ini fungsinya Bapak coba untuk menggeser-geser posisi koordinat. Coba semuanya boleh mencoba ya. Disesuaikan ya agar nampaknya terlihat enak gitu pandangannya. Sudah Pak. Sudah? Oke. Sesudah itu kita tekan poligon. Klik poligon ini ya. Sudah? Pilih yang poligon. Nah, kita coba ambil dari titik 6. Kita buat segitiga siku-siku dulu. 0 dan titik 4. Lalu kembali lagi ke sini ya. Ke 6. Sudah? Sudah Pak. Jadi terbentuk sebuah segitiga. Oke, kalau sudah bilang ya, nanti biar Bapak bisa meneruskan. Di sini ada sintak-sintak ya. Ini untuk apa sih Pak sintak ini? Ini adalah beberapa kalau misalkan ini ada garis, coba nih diklik yang ada lingkarannya. Nah, nanti garisnya hilang kalau begitu ya. Ini untuk ini aja ya, no. Ya. Nah, ini sintak. Langkah berikutnya adalah kita membuat nih, pilih nih. Sudut dengan ukuran tertentu. Pilih sudut dengan ukuran tertentu ya. Tertentu. Oke, karena kita akan mencari bidang siku-siku. Klik di C. Sudah, klik C. Sudah Pak. Klik A. Nah, nanti akan pilihan ada ukuran nih.
Karena kita pingin bentuk sudutnya siku-siku berapa derajat? 90 derajat. Oke, baik. 90 derajat. Maka yang 45 ini kita ganti dengan 90. Udah? Nah, kira-kira nih kalau bentuknya seperti ini, itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam arahnya? Ini nggak bisa Bedanya apa diceritain, Pak ya. itu Pak? Nah, coba kita klik aja ya, kita klik. Nah, nanti ada seperti apa nih ya? Refleksi. Nanti C-nya ada C aksen di sini. Ya, kalau misalkan dia berlawanan arah, kalau searah jarum jam, maka nanti dia akan perputarannya berbeda. Ya, kita pilih apa? Berlawanan atau searah nih? Berlawanan. Berlawanan ya. Semuanya sudah ada di sini, posisi ini. Sudah. Sudah. Yang lain bagaimana? Sudah? Iya, sudah, Pak. Oke, bagus. Kalau sudah, ya, sebetulnya untuk teorema Pitagoras itu kita hanya membutuhkan sudut, garis perpotongan, dan garis sejajar. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar garis sejajar. Nah, sekarang pilih ke sini. Di sini ada garis tegak lurus dan garis sejajar. Ya, kita pilih dulu garis yang sejajar. Sudah? Diklik garis sejajar. Sudah? Kalau sudah, nih ya di sini, klik di antara garis A dan C ya, A dan C, klik. Nah, nanti muncul garis. Sampai sini bisa mengikuti? Loh, tempat saya kok Bisa, beda Pak? Apa munculnya, Julius? Garisnya di C Pak. Garisnya di C, jangan ditekan C-nya, tapi tekan antara ruas garis A dan C. Ctrl Z aja, diulang. Oh, Sok. ya. Sudah? Oh, sudah Pak. Oke, kliknya di antara ruas garis ya. Paham? Nah, Pak. jangan diklik. Kita geser sampai ke titik C aksen. Sudah? Lepaskan. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, kita klik lagi, pilih yang garis tegak lurus. Pilih lagi garis AC ya. Garis AC ini yang tegak lurusnya. Nah, ini kita arahkan ke titik C penempatannya. Ya, ke titik C. Sudah? Nah, C yang bawah Pak atau yang ya atas? C aksen, Pak? maaf, C aksen, Oh, C aksen. oke. Ya, yang atas. Iya. Ya, diando aja kalau salah ya. Sudah Iya, mengikuti betul. semuanya? Sudah? Ya, sudah. Iya, sudah, Pak. Bagus. Kalau sudah ke C aksen, kita klik lagi antara ruas garis AC. Nanti muncul garis. Maaf, Bapak ulangi. Nah, kita ingin menempatkan sekarang garis yang mana nih kira-kira? AC sudah, ini tinggal garis satu ini lagi ya? Ya kan? Berarti yang sejajar dengan ini apa? AC ya? Nah, kita pindahkan dulu ke sini yang sejajar. Nanti yang dikliknya bukan AB lagi, tapi AC. Arahkan ke titik C. Sudah? Sudah Pak. Sudah, oke. Sudah, Pak. Titik A ada, titik C aksen ada, titik C ada. Yang belum ada berarti kita harus menentukan titik lagi. Arahkan pointer ini ke titik A. Pari titik baru. Ya, titik baru. Tempatkan di perpotongan ya. Ruas garis C aksen dan C ini ya, perpotongannya ya. Oke. Ketemu nanti muncul titik apa? D. Titik D, tempat Ya. saya D Pak. Sudah semuanya? Semuanya sudah? Sudah. Sudah, Oke, Pak. bagus. Kalau sudah, ikutin terus ya. Ini sekarang sangat bermanfaat. Di sini kita coba buat bidang poligon. Klik poligon. Sudah? Sudah Pak. Klik dari titik A, titik C aksen, titik D, dan titik C kembali lagi ke titik A. Sudah? Sudah. Oke, kita sudah dapat satu bidang yang secara apa ya, koordinatnya tepat ya, titik-titiknya ini tidak akan meleset.
ya, karena GeoGebra itu perhitungannya spesifik ya. Nah, sekarang kita mau coba cari yang mana? Boleh yang dari 6 satuan dulu atau 4 satuan dulu? Kita coba dari yang 6 satuan ya. Bidang miringnya kita udah dapat, sekarang kita coba yang 6 satuan. Caranya sama seperti tadi. Untuk langkah pertama, kita buat nih, sudut dengan ukuran tertentu. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya, sudah Pak. Pengambilannya dari titik B ke titik A. Nah, nanti muncul option. Nah, coba kita cek ke arah atau berlawanan ya. Nah, kalau berlawanan kan arahnya ke kanan ya. Jadi nggak mungkin garisnya ke arah kanan. Maka kita ulangi lagi, titik B ke titik A. Berarti pilih yang apa? Searah jarum jam. Oke. Nah, ketemu di sini B aksen. Semuanya Pak. sama ya? Oke, bagus. Kira-kira nih, habis ini kita kemana nih? Mau bikin garis yang mana nih? Nah, boleh kita buat yang sejajar dengan titik A B. Berarti pilih garis yang sejajar. Garis sejajar, klik di antara ruas garis AB yang sejajar, arahkan titiknya ke titik B. B. Ya, B aksen, maaf. Oh iya, B aksen. Oke, sudah? Sudah. Nah, sudah sejajar, sudah. Sekarang kita tinggal bikin berarti yang tegak lurus kan ya? Yang tegak lurus dengan garis AB, berarti A, B aksen. Pilih ininya jangan sejajar, ganti pakai tegak lurus. Oke, klik AB, arahkan ke titik B. Yang lain bisa mengikuti? Bisa, Pak. Sudah ya, sama ya? Sama. Ya, Pak. Oke, Sama. bagus. Kalau sudah, kita kan sekarang targetnya ke sini dari 0 sampai -6. Berarti garisnya yang sejajar atau tegak lurus kira-kira kalau ngambil dari A, B aksen? Yang Sejajar? sejajar. Oke, bagus. Yang sejajar, Pak. Bagus. Pilih Sejajar, yang Pak. sejajar. Klik garis AB. Arah bawah berarti jangan di tengah-tengah kliknya ya. Di titik B. Biar nanti tidak muncul titik. Biar tidak terlalu banyak titik. Oke, langkahnya sama seperti tadi. Berarti kita mencari titik baru. Titik baru. Oke. Titik baru berarti di sini ya. Nah, muncul titik E. Langkah berikutnya apa? Kalau sudah muncul titik baru, buat bidang melalui poligon. Poligon. Ya, oke. Ya. Dari A dulu boleh ya. A, B aksen, E, B, dan A. Oke, alhamdulillah kita sudah bisa mencari dua bidang untuk menemukan atau merekonstruksi kembali bidang koordinat. Coba kita tekan dulu pointernya ya, biar tampilannya agak enak. Kita geser ke atas sedikit. Ya. Sudah? Oke, kalau sudah, langkahnya hampir sama seperti tadi, sudut ukuran tertentu. Berarti dari titik C ke titik B. Ya. Ini arahnya ke bawah, berarti searah jarum jam ya. Nah, seperti itu. Sudah ketemu titik C aksen 1 ya? Sama semuanya? Ada yang tertinggal? Mana, Pak? Ulangi, Pak. Oke, Saya ulangi. ketinggalan, Pak. Oke, siap. Bapak ulangi. Langkah berikutnya, sesudah dua bidang ini terbentuk, kita berarah ke sini. Sudut dengan ukuran tertentu. Seperti tadi. Sudah diklik? Sudah, Pak. Oke, kalau ketinggalan bilang ya, ada yang ketinggalan. Jadi jangan meninggalkan seseorang dalam keadaan tertinggal ya, nggak baik. Terus klik C, klik B, nanti muncul, berarti ini searah jarum jam. Jam. Oke, ke bawah. Oke, muncul titik baru ya, C aksen. Nah sekarang kita buat garis yang sejajar dengan garis BC. Buat ini klik sejajar dulu. Klik garis BC. Udah muncul. Klik di titik C.
Klik di titik C. Sudah semuanya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah sejajar sudah. Berarti kita sekarang beralih ke garis yang tegak lurus. Tegak lurus. Oke, lanjut. Klik dari BC lagi sampai muncul garis hitam. Tempatkan di mana berarti ini? Di C. Ya, sudah. Nah, yang Apa? terakhir berarti yang sejajar nih. Mau sejajar atau tegak lurus boleh sebetulnya. Kita coba yang sejajar ya. Ngambil dari BC aksen. BC aksen. Klik garisnya. Oke, muncul. Berarti kita ambil titik potongnya di C. Sudah ya? Sudah terbentuk bidang? Sudah, Pak. Oke, yang lain bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah. Kita buat klik poligon. Maaf, buat titik baru dulu ya. Buat titik baru dulu. Nah, di sini. Titik F muncul. Nah, kalau sudah ada 4 titik, baru tadi langkah berikutnya membuat poligon. Boleh dari titik B dulu, ke C, ke F, ke C1 aksen, dan ke B. Nah, sudah jadi kan ya? Sudah, Pak. Klik tombol yang segitiga ini pindah. Kita arahkan ke bawah sedikit biar tampilannya lebih enak. Jadi biar kita bisa mengamati juga. Nah, agar garis-garis ini tidak menghalangi pandangan kita, ya, tadi, awas maaf. Kita coba arahkan pointer ini ke sintaknya. Sintak itu seperti formula ya, rumus. Di klik yang bahasanya garis. Coba kita klik dulu. Hilang ya garisnya. Cari yang bahasanya garis. Oke, hilang. Hilang garis. Cari semuanya sampai ke bawah yang bahasanya garis. Untuk menghilangkan tampilan yang garisnya. Garis. Ada lagi ke bawah. Nah, ini masih ada nih. Berarti apa nih tadi? Kita pakai yang tegak lurus ya. Kalau tidak salah kita coba hilangkan. Oh ya, tegak lurus. Tegak lurus, garis dan tegak lurus. Berarti yang dihilangkan. Semuanya sudah tampilannya seperti ini? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Ya, sudah, Pak. Sekarang kita buat warnanya ya, biar nggak sama. Warnanya kita coba ganti. Kita klik dulu nih, maaf. Kita klik dulu. Nah, di sini ada pilihan warna. Kalian boleh bebas mau pakai hijau, mau pink, mau biru ya. Nih, klik lagi. Di sini kita klik lagi. Ada biru, bebas ya, silakan. Itu tergantung kesukaan kalian warna-warnanya. Ya. Ini Bapak pakai warna di sini yang agak sedikit transparan ya tengahnya. Dah, sampai sini semuanya sama. Nah, kita udah bisa nih menemukan konsep teorema Pitagoras. Tapi itu belum meyakinkan kita. Kalau konsep teorema Pitagoras itu benar, bagaimana cara meyakinkan kita biar ini benar nih ketemuan kita? Nah, ini ada nih. Coba pilih yang bagian ini, luas. Klik luas. Sudah? Yang mana, Pak? Nih, yang ada ini sudut. Sudut. Ya, di bawah ada luas sentimeter persegi. Oh iya. Sudah? Klik luas. Sudut. Klik. Are. Ya, diklik pas bidangnya ya. Nanti muncul ini 36. Tiga-tiganya diklik, Pak. Ya, tiga-tiganya diklik. Nah, sekarang coba Julius amati temuan Pitagoras atau bukti Pitagoras tersebut. Kalau luas daerah 36 ditambah luas daerah 16, itu benar nggak hasilnya 52? Betul, Pak. 36 tambah 16, 30. Berarti terbukti ya rumus teorema Pitagoras ya. Ya, betul, Pak. Magic. Betul, magic ya. Nah, senang nggak belajar dengan ini GeoGebra? Senang kok, lebih mudah. Nah, bagus. Nah, sekarang kita bisa geser-geser nih biar lebih menarik. Coba ke arah pointer. Pindah.
kalian bisa geser-geser titik A-nya. Wah, gini ya. Jadi ini udah otomatis A sama C, fokusnya di A sama C. Ya. Nah, coba kalian jumlahkan. Coba Mutia jumlahin tuh 115,84 ditambah 79,94. Bener nggak hasilnya 195,78? Iya betul Pak. Betul ya, bagus. Nah, sampai Ini nggak usah sini ngitung pakai kalkulator ya Pak ya. nggak usah ya. Zaman teknologi sekarang mah, jadi kalian harus sudah bisa ya. Jadi kalau mau apa-apa kalian harus mau belajar. Intinya mau belajar. Jadi tidak ada yang sulit sebetulnya ya. Cuman prosesnya itu ya. Kembali lagi ke niat kitanya mau atau enggak. Kadang kita ada yang ngerasa apa males banyak rumusnya, sintaknya, terus kita males nggak tahu harus dari mana menemukan ya. Ada yang dulu Bapak pernah coba di awal pakai langsung gambar bidang. Ini bidang. Hasilnya nggak simetris. Luas ini dijumlahin sama Bapak nggak sama. Ternyata ada aturannya buat apa bikin Pitagoras itu. Ada rekonstruksinya dari awal ya. Jadi nggak sembarangan. Cuman intinya gini. Kalau kita bidang seperti ini ya. Prinsipnya sama. Nanti kalau ada 200 ya. 200 pembuktian tentang teorema Pitagoras. Nanti tugas kalian itu adalah mencoba mencari seperti ini, coba kalian berpikir sekreatif mungkin sampai dapat. Pokoknya mas sampai bisa digeser-geserin seperti ini, totalnya harus sama, ya. Coba Kelly. Tadi teorema Pitagoras itu apa definisinya? Kuadrat sisi miring atau hipotenusa adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Oke, bagus. Terima kasih ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak tentang pembuktian teorema Pitagoras? Simpel ya, sederhana ya. Sampai sini paham ya? Pak, Paham, tanya Pak. Ya, silahkan Julius. Ini kok punya saya, kalau saya geser titiknya nggak kotak ya Pak? Ketinggalan, nggak mau jadi gede itu Pak. Nah, itu berarti ada titik yang belum dihilangkan sepertinya ya. Coba di-share. Ini Bapak hentikan ya. Coba Bapak mau lihat dulu ini yang sudah berhasil siapa. Jadi Bapak biar yakin kalian mengikuti atau tidak. Coba punya siapa yang mau menampilkan? Punya saya Pak. Coba, Boleh, Pak. Julius silahkan. Ini Pak, yang E-nya nggak mau kegeser Pak. Mana lihat coba. Ini saya geser-geser, ini E-nya. Oh iya ya. Julius ngegesernya dari mana? Titiknya Dari A, coba. Pak. Dari Pas titik A coba. Itu bukan tuh, nggak tepat. Bukan A ya, Pak. Tepat. Ya. Coba Julius, pelan-pelan, santai. Ini. Oh masih ngegeser ya. Oke, nanti Julius coba diperbaiki lagi dari awal ya. Yang tadi Bapak jelaskan sistemnya seperti apa, biar lebih yakin. Takutnya ada satu langkah atau beberapa langkah yang tertinggal. Oke? Ya Pak. Ada lagi yang mau coba menampilkan hasilnya selain Julius? Siapa? Mutia, coba Mutia mau lihat Bapak. Iya, ini error Pak. Kenapa Error. Ya, coba siapa? Resi, coba Resi. Coba Bapak pengen lihat. Bapak saya belum jadi Pak. Belum jadi, nggak apa-apa ya, nanti dicoba. Kelly, coba mau lihat. Saya juga belum Pak. Tadi ketinggalan sama seperti Julius. Tadi Oke. ada yang nggak geser-geser. Ya, nggak Ikut apa-apa ya. geser-geser. Ingrid, bagaimana? Sama Pak, masih Sama. ini. Tertinggal ya. Bagaimana Sama juga. Pak. Oke, bagus ya Julius nih Bapak apresiasi udah mau berusaha mengikuti ya. Nggak apa-apa, berarti intinya ada yang mau mencoba ya. Silakan nanti cari di YouTube di mana banyak ya tutorialnya. Oke, yang sekarang ingin Bapak sampaikan yaitu kembali lagi ya Bapak ke sini. Nah, silakan nanti kalian masuk ke di sini ada LKPD, coba masuk dulu sebentar ya. Bapak kopikan aja lewat grup chat ya. Nah, itu ada beberapa soal sederhana tentang teorema Pitagoras. Silakan dikerjakan dulu elektronik LKPD-nya.
Ini langsung mulai Pak? Atau Ya, gimana, Pak? isi nama aja. Ada itu Nama. tulis nama aja langsung start ya. Coba dicoba. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Aduh, susah Pak. Susah ya. Ya. Diisi itu pilihannya banyak. Kegiatan 1. Pasang-pasangkan itu bidang-bidangnya. Sudah? Julius? Ini Pak muter-muter terus Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa ya. Baik. Oke. Gini ya. Karena waktu kita terbatas, tidak lama, ini akan Bapak jadikan tugas, silahkan nanti dikerjakan di rumah. Besok kita ada satu pertemuan lagi untuk membahas tentang proyek apa yang nanti akan kita lakukan ke depan, ya. Di sini nanti silahkan kalian cari dari sumber informasi lainnya, boleh dari buku atau internet, terkait bentuk pembuktian teorema Pitagoras. Model yang lain ya, nih boleh di belakang layar ini ada gambar seperti ini, nanti silahkan kalian coba dengan kelompokmu. Nanti proyek ini Bapak pingin dibuat sebuah video, lalu nanti silahkan dipresentasikan ke depan. Oke, untuk yang terakhir, ini Bapak mau minta satu orang nih, siapa yang mau merefleksikan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini? Ada yang mau mewakili? Silahkan. Kelly Pak. Kelly, silakan Kelly. Refleksinya apa Kelly untuk hari ini? Baik Pak. Ya. Refleksi saya hari ini, pembelajaran hari ini menyenangkan, walaupun saya tadi sempat tertinggal, tidak sempurna Ya, seperti yang Bapak tidak apa-apa ya. lakukan. Tapi Baik, ini menjadi sesuatu hal yang baru buat saya, menarik. baru ya. Saya pingin pingin tahu Pak, sehingga saya bisa seperti Bapak sempurna membuatnya gitu. Oh ya, nggak apa-apa ya, Itu Pak. bagus. Ini itu Baik, saja baik. refleksi saya hari ini. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Pada intinya semuanya harapannya sama ya. Pingin bisa mengerjakan sesuatu yang sempurna, tapi memang harus ada proses nanti yang akan kita lalui. Berikutpun kita akan mengerjakan suatu proyek ya, semuanya harus butuh proses. Nah, untuk desain proyeknya itu ada Bapak lampirkan di LKPD bagian bawah ya. Di situ ada apa? Ada bentuk PDF-nya, nanti silahkan di-download aja. Silahkan nanti kalian bentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Bapak minta 5 orang untuk mencari model lain dan temukan secara yang tadi Bapak jelaskan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, sudah itu nanti silahkan kalian buat video dan silahkan nanti dipublikasikan di YouTube sebagai media edukasi. Ya, Bapak cukupkan sekiranya hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, barangkali tidak ada? Tidak ada Pak. Oke, baik, terima kasih. Silakan Julius dipimpin kembali kawan-kawannya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari teman-teman dan Bapak Guru, kita berdoa untuk menutup kegiatan belajar pada sore hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih.